Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dan saat ini kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini dengan tema rahmat Tuhan yang tiada habis. Kita masuk di dalam saat teduh. Saya mengajak untuk berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ibadah tahun baru pada hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara kasih setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dan anugerah kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mengungkapkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita selama di tahun 2020. Kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang
kita berdiri, kita berdoa. Kami menyerahkan ibadah tahun baru di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mohon Tuhan memberkati ibadah kami melalui puji-pujian maupun melalui firman Tuhan. Kami dapat dikuatkan dan semakin dekat dengan Tuhan dan berjalan melangkah di tahun yang baru dengan bersama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sadar di dalam hidup kita hari demi hari yang kita lalui maupun juga di dalam sepekan ataupun setahun kita kadangkala mendukakan dan mengecewakan Tuhan. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, sebelum kita mengakui segala pelanggaran kita kepada Allah kita, mari kita menyanyikan lagu Di Tengah Ombak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik dan amat baik. Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Ketika kami melakukan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, Engkau mengampuninya. Engkau membetulkan segala kerusakan-kerusakan hati kami. Dan dengan penuh kasih sayang, Engkau memperbaharui hidup kami untuk selalu baru di hadapan Engkau dan di hadapan sesama. Terima kasih untuk kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mengalami pengampunan dosa, Tuhan sudah memulihkan kita dan mendamaikan hidup kita dengan Allah, maka kita akan menerima berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Setelah kita menerima berita anugerah, Tuhan juga memberikan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Dan saya mengajak untuk kita membaca bersama-sama dari Mazmur 119 ayat yang ke-156. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Saya mengajak untuk kita berdiri,
kita menyatakan iman kita dengan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Tikijo. Sebelumnya kita siapkan hati kita dengan menyanyikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah kembali pagi hari ini pada tanggal 1 Januari 2021. Kami bersyukur karena Engkau sudah menuntun kami melalui tahun yang lalu, dan kami hendak memulai tahun ini dengan mengarahkan hati kepadamu. Berkatilah kami dengan firman-Mu, dan kiranya oleh kebenarannya kami sekalian akan dituntun untuk sungguh mengerjakan apa yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat tahun baru. Semoga hari ini saudara-saudara bisa mengikuti ibadah ini dengan semangat ya, karena semalam pasti banyak yang tidur saya malam hari ya. Kiranya Tuhan akan menolong kita, biarlah saudara kita bisa menikmati keindahan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan kita baca bersama-sama dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai ke 23.
beginilah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, saudara pasti sudah tahu ya apa yang akan kita bicarakan hari ini. Mari kita menatap ke depan ya dengan satu pengharapan bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang menjaga kita, memelihara kita, yang rahmat-Nya nyata setiap pagi di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh memasuki tahun baru 2021 ini, bagaimana perasaan saudara? Kalau boleh jujur, saya melewati tahun 2020 dan memasuki tahun baru 2021 itu dengan penuh ucapan syukur ya, dengan penuh bersyukur. Bukan karena semua yang baik, bukan karena semua keberhasilan, tetapi sejujurnya karena kita bisa lewat, saudara-saudara ya. Kita bisa lewat ya. Kita mengalami kesukaran yang sangat besar. Sepanjang tahun yang lalu yang kita lewati itu, saudara-saudara, kita mengalami pandemi COVID-19 yang luar biasa, bahkan mengubah kebiasaan kita, mengubah hidup kita, mengubah ibadah-ibadah kita, bukan? Saya ingat ya, ketika kita mulai tahun 2020 yang lalu itu, kita melaluinya dengan optimis. Ya, yang pertama itu saya paling ingat adalah waktu itu jalan tol Malang Surabaya baru pertama kali dibuka dari Singosari. Saya ingat ya, waktu itu ada yang cerita, saya barusan dari Surabaya, gitu ya, 45 menit dari Singosari sampai Surabaya. Wah, habis gini pasti menyenangkan sekali, begitu kan? Sudah nyambung tol itu dari Malang sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung. Ada temen ikut camp di saat itu cerita, kita berangkat dari Malang sampai Bandung 10 jam. Wih, saudara-saudara, saya kuliah di Bandung dulu ya. Kalau naik bis itu 20 jam. Ya, jadi separuh perjalanan. Saudara-saudara, optimisme yang begitu menyenangkan waktu itu ya. Lalu kita mau punya, saya ingat itu kita mau punya ibu kota yang baru. Teman-teman di Kalimantan itu, di Palangkaraya semua lagi bersiap-siap mau bikin di Penajam Pasir itu ibu kota yang baru. Dan banyak lagi. Tetapi saudara-saudara, pada bulan Maret, sebenarnya bulan Januari ya, kita mendengar ada virus yang berkembang di Cina, begitu ya. Tapi jauh di Cina, begitu ya. Lalu Februari, lalu berkembang tuh kemana? Ke beberapa negara di sekitar kita. Bulan Maret, ada 2 orang yang kena di Indonesia. Wah, saya ingat ya, tanggal 15 Maret kita itu lockdown, begitu kan. Gereja tidak ibadah, saya ingat ya. Tapi untuk berapa lama? Saya ingat cuma untuk 2 minggu. Ya, saya ingat ya, 29 Maret kita mau ibadah enggak? Gitu ya, masih rundingan. Setelah tanggal 15 dan kemudian tanggal 22, 29 mau ibadah enggak? Akhirnya ibunya enggak jadi ibadah. Dan kemudian sampai sekarang, bukan? Sampai sekarang saudara-saudara, kita ini enggak pernah lagi onsite, begitu ya. Kita masih online terus. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu kemudian ada banyak rekan kena COVID-19. Beberapa teman hamba Tuhan meninggal dunia karena COVID-19. Beberapa keluarga saudara kena COVID-19. Lalu orang-orang di sekitar kita mulai kita rasakan di dalam penyakit ini semua. Sampai kemarin datanya itu saudara-saudara, penyakit ini sudah menginfeksi 77.556.703 orang di seluruh dunia. Yang mati sudah 1.706.513 orang di seluruh dunia. Ya syukur saudara-saudara ya,
Yang sembuh itu sebetulnya lebih dari 70%. Yang dirawat itu masih ada yang sekitar 20 sekian persen. Memang ada yang meninggal, ini memang jumlahnya cukup besar. Tapi sesungguhnya itu masih belum sampai 3%. Tetapi saudara-saudara, itu sudah menimbulkan sesuatu yang membuat kita itu seperti kehilangan harapan. Kita memasuki tahun 2021 ini saudara-saudara dengan new normal, begitu kan? Kebiasaan yang baru 3M. Saudara, saya mengingatkan ya, tetap pakai masker ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saudara-saudara, memang ada berita baik di akhir tahun ini, ada vaksin yang sudah ditemukan. Di beberapa negara sudah mulai memakainya. Tetapi juga kita mendengar ada mutasi-mutasi virus ini yang baru. Kita memasuki tahun ini belum tahu apa yang terjadi. Bagaimana kita memandangnya? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini dengan jelas mengingatkan kita, mari kita memandangnya dengan percaya kepada Tuhan. Ya, betapa bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan itu adalah tak berkesudahan. Rahmatnya itu tak habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Nah, saudara, bagian ayat ini menarik karena sesungguhnya ketika Yeremia menuliskan tulisan ini, dia juga sedang menghadapi pergumulan yang besar di tengah-tengah bangsanya. Saudara-saudara, menarik ya kalau kita perhatikan di mana ayat ini berada, di kitab Ratapan. Oh, kitab Ratapan itu kitab apa sih? Kitab Ratapan itu sebetulnya adalah tulisan Yeremia yang ditulis di masa pembuangan ke Babel. Yeremia baru saja menemukan fakta bahwa bangsanya itu hancur-hancuran, begitu ya. Bait Allah dirobohkan. Kemudian benteng-bentengnya dirobohkan. Orang-orang ditawan. Ada begitu banyak orang mati. Kota-kotanya dibakar. Dan banyak orang harus dibawa melewati lebih dari 1.500 kilometer dibuang ke Babel. Yang ditinggal di Yerusalem itu cuma orang tua-tua dan orang-orang yang sakit, yang miskin. Dan Yeremia di sana. Itu sebabnya dia meratap kepada Tuhan. Dia melihat keadaan yang buruk dari bangsanya. Dia seperti tidak punya masa depan. Bagaimana keadaan umatmu ini ya Tuhan? Dan dia sendiri kalau kita membaca di ayat di atasnya itu dia merasa, Tuhan engkau itu seperti menghukum aku. Engkau seperti memberi aku racun. Sampai aku merasakan kepahitan ini, kepedihan ini. Aku melihat umatmu. Begitu ya. Aku seperti kehilangan harapan. Dan saudara kalau kita membaca di ayat di atasnya itu dikatakan bahwa ayat 17 dan 18. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyap kemasyaratanku dan harapanku kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yeremia melihat keadaan bangsanya, dia kehilangan pengharapan. Tetapi kemudian di ayat 21 dia berkata begini, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Dan oleh sebab itu aku akan terus berharap bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Saudara-saudara, di tengah pergumulan ini, waktu kita menatap tahun 2021 yang akan kita lalui ini. Mari kita bersama-sama dengan Yeremia menatap kepada Tuhan yang setia itu. Di ayat 22 dan 23 itu kita menemukan 3 kata yang menarik saudara-saudara ya. Yaitu yang pertama dikatakan di situ adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia itu dari kata hesed. Ya, hesed Yahweh, kasih setia Tuhan. Kata ini muncul banyak sekali di perjanjian lama yang menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi umatnya karena dia berjanji untuk melindungi mereka. Tuhan itu menjaga umatnya karena dia berjanji untuk menyertai mereka sebab mereka itu adalah umat yang dipilihnya.
Saudara-saudara sekalian, maka yang pertama-tama di dalam pergumulan kita ini, mari kita percaya pada Tuhan. Sebab Tuhan juga yang berjanji kepada kita. Jikalau kita ini percaya pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan beroleh keselamatan. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan berjanji, aku adalah Immanuel. Tuhan yang akan menyertai umatnya. Tetapi saudara, itu berarti kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini, pertama-tama saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan. Menghadapi semua yang di depan itu. Menghadapi ketidakpastian hidup. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa kita lewat apa tidak tahun 2021 ya. Tetapi apakah saya itu sudah punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya jadi orang Kristen ini apakah saya cuma ke gereja aja? Atau adakah Yesus dalam hati saya? Sebab jikalau kita mempunyai Yesus di dalam hati saya, kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus itu, kita masuk dalam perjanjian ini. Dan perjanjian inilah yang tidak pernah gagal. Perjanjian ini yang akan menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Entah kita lewat, entah tidak. Jikalau kita mempunyai Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita akan dituntun. Entahlah di dunia ini, entahlah berjalan di sorga yang terang. Bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudara-saudara, barangkali masa pandemi, masa-masa yang sulit ini sekali lagi mengingatkan betapa rapuhnya kita. Pada saat-saat ini kita tidak perlu perbuatan baik, kita tidak perlu harta yang banyak, kita perlu juru selamat. Sebab juru selamat sajalah yang bisa menyelamatkan kita. Biar pada masa-masa yang sulit ini, kita sekali lagi menyadari kerapuhan kita. Kita sekali lagi memandang kepada Tuhan dan berharap kepada keselamatan yang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan di dalam Dia, engkau akan menjadi anak-anak perjanjian yang dijaga oleh kasih setia Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, ketika Yeremia merenungkan akan Tuhan yang setia itu, dia berkata, tak habis-habisnya rahmatnya. Kata rahmat ini dalam bahasa Yunaninya itu rakam. Mirip ya, rahmat dan rakam. Memang ini kata rahmat dalam bahasa kita itu berasal dari Timur Tengah itu ya, rakam. Yang menunjukkan apa? Itu menunjukkan kandungan seorang ibu. Ya, sehingga kata tak habis-habisnya rahmatnya adalah kasih yang muncul dari seorang keluarga, dari seorang ibu, kasih seorang ibu, saudara-saudara. Sehingga Yeremia merasakan betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita seperti anak-anaknya. Karena hubungan ini, firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam persekutuan di mana kita boleh menyebut Bapa Allah itu sebagai Bapa, itulah kita ini hidup di dalam kasih setia itu. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang jauh di sorga, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menjadi Bapa kita, yang menyertai kita. Saudara-saudara, sebagai seorang ayah, Bapa itu akan menolong kita, menopang kita sepanjang jalan dalam 2021 ini. Dia akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Tetapi juga dia akan menolong kita melewati kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan kita. Seperti seorang bapak itu yang menghajar anaknya itu loh ya. Saudara-saudara, itu saya itu bersyukur untuk kenyataan seperti itu ya. Bahwa sesungguhnya kalau saya bersama-sama dengan Tuhan sebagai bapak itu, saya tidak akan dibiarkan celaka. Saya akan dipukulnya bahkan supaya saya tidak celaka, begitu kan? Saudara-saudara, saya selalu bilang gini kan, kalau ada anak kecil main di luar, main lumpur, saya bilang kepada anak itu, nak jangan main lumpur, ayo masuk, nanti sakit, mandi. Anak itu bilang, enggak mau. Nah sekarang tergantung ya. Kalau anak itu anaknya tetangga, ya saya akan diem aja, ya sudah. Kalau saya pukul dia itu karena bapaknya gitu kan. Tapi kalau itu anak saya, saudara-saudara, saya pasti akan memukul dia. Kenapa? Supaya dia tidak sakit, supaya dia tidak kotor, supaya dia masuk dan mandi. Sama dengan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yeremia.
Terima kasih Tuhan, dalam pergumulan itu yang dia lihat di bangsanya itu. Di dalam bagian yang berikutnya dia berkata, Tuhan, waktu seperti inilah kami itu harus memikirkan apa kesalahan dan dosa ini. Jikalau Engkau memukul kami, itu adalah karena Engkau mengasihi kami. Supaya kami bertobat dan kembali kepada Allah. Kembali pada Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Saudara-saudara, di dalam kasih setia itulah Yeremia itu mengajak kita memandang Allah. Mari saudara-saudara, kita melihat diri kita. Kita berbalik pada Tuhan, mengasihi Dia. Dan yang terakhir saudara-saudara, di ayat 23 itu dikatakan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, kata kesetiaan yang terakhir itu adalah emunah. Emunah itu adalah gambar kesetiaan yang kokoh. Karakter Allah yang tidak berubah. Sekali Tuhan bilang A, pasti terjadi A. Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Itu emunah. Batu karang yang teguh. Pada hari Minggu yang lalu, Semulia berbicara tentang batu karang Ebenezer. Batu karang yang teguh. Pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah itulah kita bersandar. Tuhan yang setia itu yang boleh menjadi andalan kita. Dunia boleh berubah, uang bisa habis, penyakit bisa datang, keluarga bisa hilang. Semua kesenangan kita bisa berubah. Tetapi orang yang berpegang pada Allah, dia mempunyai batu karang yang teguh itu. Janji Allah, kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara sekalian, biar keadaan yang sulit ini, COVID-19 ini, sekali lagi mengingatkan kepada kita, kepada siapa kita berpegang. Saudara-saudara, uang yang banyak itu tidak akan menolong kita, bukan? Tidak akan menolong kita. Sekali kita kena COVID, sekali kita bertemu dengan maut itu, uang berapapun tidak ada gunanya lagi. Tapi berbahagialah orang yang punya Tuhan. Bahkan ketika kematian datang menjemput, kasih setia Tuhan justru menopang kita sampai ke hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, dalam hal itulah mari kita memandang ke depan. Melewati hari-hari kita setiap hari, setiap pagi temukanlah Tuhan yang kasih setianya tidak berubah, yang rahmatnya tidak pernah gagal, yang kesetiaannya selalu baru setiap pagi itu. Dengan bagaimana? Dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkannya, dengan berdoa kepada Dia setiap hari, setiap pagi di dalam tahun yang akan kita lewati. Saudara-saudara, kenapa kita mesti menemukan kasih Tuhan itu setiap pagi, setiap hari? Sebab yang pertama, kita perlu pengharapan baru setiap hari. Setiap hari kita punya masalah. Seringkali kita tidur malam dengan pikiran-pikiran yang berat. Apa yang kita perlu punyai waktu kita bangun pagi? Kita perlu pengharapan yang baru. Ya, sebab itu saudara-saudara, kalau saudara bangun pagi, pandanglah burung-burung yang menyanyi. Lihatlah bunga-bunga yang mekar. Lihatlah kasih Tuhan yang nyata dari hari yang baru. Bacalah firman Tuhan, temukanlah dan nikmatilah kesetiaannya yang tidak berubah itu. Ya. Yang kedua saudara-saudara, kenapa kita perlu menemukan kasih setiap pagi, setiap hari? Sebab kita akan selalu menghadapi tantangan baru setiap pagi, setiap hari. Tidak tahun lalu saja kita akan terkejut. Tahun depan ini akan banyak hal juga akan mengejutkan kita. Tapi berbahagialah orang yang setiap bangun pagi dia memandang Allah yang tidak pernah berubah itu. Sehingga segala sesuatu berubah, ada sesuatu yang mengejutkan. Kita sudah mempunyai pegangan yang pagi-pagi itu mengisi pengharapan dan hati kita. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang selalu menemukan pengharapan setiap pagi itu. Karena dia akan bisa memilih waktu dia menghadapi keadaan yang sulit, waktu dia harus menghadapi keadaan yang mendadak. Tetapi ketika dia pagi sudah bertemu dengan Tuhan, dia akan segera bisa memilih dengan baik, dengan tidak ngawur. Sebab hatinya, pikirannya diingatkan pada kesetiaan Allah yang menopang, menyertai dia sepanjang hari itu. Saudara-saudara, punyailah hikmat itu, punyailah kebijaksanaan itu. Hidupmu akan jadi berkat
kalau engkau setiap pagi menemukan Tuhan, sumber kasih setia dan berkat-Mu itu. Saudara, kenapa kita perlu setiap pagi menemukan Tuhan? Sebab setiap hari kita ini berdosa. Kita perlu pengampunan Tuhan. Kita perlu merasakan kebaikan dan kasih setianya yang mengampuni kita. Kita perlu kekuatan yang menolong kita. Supaya kita bisa melewati hari ini dengan rendah hati. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan. Menyadari dosa-dosa. Dan kita berjalan di dalam pertolongan dan tuntunannya. Bukan dengan kesombongan kita sendiri yang akan mencelakakan kita. Kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudara. Setiap pagi. Biarlah kita merasakan kasih setia dan pengampunan tuntunan itu. Dan kiranya kalau setiap hari kita menemukan Tuhan, kita akan menemukan tuntunan supaya sepanjang hari ini, di tahun yang baru, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dalam keadaan apapun, kita ini lalu dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat sesama kita. Kalau kita pagi menerima anugerah berkat Tuhan, oh betapa indahnya setari itu. Saya membagikan kebaikan Tuhan pada sesama saya. Setiap pagi saya menerima pengampunan. Hari itu saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Setiap pagi saya menemukan sukacita. Saya bisa membagikannya pada orang lain. Kalau kita menemukan kasih setia yang setiap hari, yang tak habis-habisnya itu, saudara akan dituntun menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Saudara akan menjadi kebaikan bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Indah enggak? Indah toh? Tapi kemudian apa semuanya akan jadi beres? Enggak saudara-saudara ya. Sesungguhnya saya berani mengatakan enggak begitu semuanya akan jadi beres. Ada hal-hal yang akan terjadi juga dalam hidup kita. Ya, Alkitab mengatakan apa yang dialami Yeremia ini menunjukkan orang-orang benar itu mengalami pergumulan-pergumulan juga. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Semua bisa menderita, orang Kristen juga bisa, begitu ya. Tetapi ya, kalau kita ingat kasih setia Tuhan yang menjaga kita itu, kita tahu bahwa semua yang terjadi itu ada dalam kontrol tangannya yang abadi, ya. Bukan cuma dia akan mengontrol segala sesuatu, dia juga akan mengontrol hati kita yang di dalam ini, ya. Bukan cuma yang di luar, saudara-saudara, tapi yang di dalam hati kita. Tuhan akan menuntun lewat semua yang terjadi, baik yang buruk, hati kita menemukan Tuhan dan hidup kita menyatakan kemuliaannya. Akhir tahun lalu saya mendapatkan sebuah cerita yang ingin saya ceritakan kepada saudara-saudara. Karena ini dari WA, saya rasa sebagian saudara mungkin sudah tahu juga ya. Tapi tidak apa-apa, pagi hari ini saya ingin menceritakannya pada saudara-saudara. Ada seorang dokter yang bernama Helen Rose Fieri. Bacanya mungkin begitu ya. Nah, dia adalah seorang dokter yang menjadi misionari di Zaire. Zaire itu di Afrika ya. Dia ada di sebuah pedalaman. Ya, dia di sebuah pedalaman melayani di sebuah rumah sakit di sebuah desa. Nah, dia cerita begini ya. Sore itu saya menolong seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Tetapi karena keadaan kesehatan yang buruk, ibu itu meninggal ketika dia melahirkan bayi yang prematur itu. Dia mengatakan sulit sekali menjaga bayi itu karena kami tidak punya inkubator. Kami tidak punya alat itu dan kami tidak ada listrik. Maka yang bisa kami lakukan hanya kita mesti menjaga bayi itu dengan botol penghangat. Dan kami cuma punya satu-satunya botol penghangat. Maka saya menyuruh asisten saya itu ambil botol itu, mengisi dengan air hangat dan mendekatkannya pada bayi itu. Tetapi ketika botol itu mungkin karena sudah lama tidak dipakai, diisi air panas itu, dicuci atau diisi, botol itu lalu retak. Maka saya kehilangan harapan sudah. Betul ya, setelah dipakai sebentar botol itu kemudian pecah. Dan satu-satunya yang bisa kami lakukan, kami membungkus bayi itu dengan selimut dan berusaha mendekatkannya pada penghangat ruangan. Sekalipun sesungguhnya itu di daerah Zaire yang cukup panas, tapi kalau malam hari saudara itu dingin, begitu dikatakan ya.
Dan puji Tuhan malam itu lewat. Besok paginya saya merayakan Natal bersama-sama dengan anak-anak panti asuhan. Ya, dia tinggal di panti asuhan ya. Dan kemudian pagi itu saya minta anak-anak berdoa untuk bayi itu. Saya menceritakan pada mereka. Dan saya juga mengatakan ada kakaknya yang berumur 2 tahun, doakan. Lalu ketika berdoa itu ada seorang anak namanya Ruth, umur 10 tahun. Yang tiba-tiba berdoa seperti ini. Saya bacakan saudara. Tuhan, kirimkan kepada kami botol pemanas sore ini. Sebab bila Engkau mengirimnya besok pagi, sudah terlambat karena bayi itu tentu sudah mati. Dan Tuhan, jika Engkau mau mengirim, kirimkan juga boneka untuk kakaknya, supaya dia tahu Engkau mengasihinya juga. Dr. Helen itu berkata, saya tersenyum mendengar doa Ruth yang tulus itu, tapi sejujurnya saya tidak percaya. Tak mungkin. Ya, saya tahu Tuhan bisa melakukan mujizat, tetapi itu membutuhkan waktu gitu ya. Saya belum pernah menerima paket selama 2 tahun terakhir ini. Dan kalau paket dikirim ke desa itu tidak mungkin sore ini nyampe begitu ya. Maka dia hanya tersenyum. Dan kemudian dia pergi bekerja. Sore itu dia kembali dari bekerja. Dia menemukan paket di rumah. Dia buka paket itu. Dan betapa dia terkejut. Dia menemukan 2 botol pemanas baru dari karet. Dr. Helen berkata, saya sampai menangis. Dan kemudian saya panggil Ruth, Ruth, apa yang kamu doakan? Ruth itu langsung bilang begini, pasti ada boneka. Lalu dia membongkar paket itu dan dia menemukan sebuah boneka. Dia gembira sekalian berkata, Tuhan mencintaimu. Dia mencari kakak anak itu. Dan saudara, kemudian saya mau bertanya-tanya, kok bisa begini? Lalu saya mencek. Ternyata saudara-saudara, paket itu dikirim oleh sekelompok anak sekolah minggu dari luar Afrika 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Ada seorang guru sekolah minggu yang tergerak hatinya untuk mengirimkan botol pemanas karet. Dia pikir ini berguna di rumah sakit di Afrika. Dan seorang murid sekolah minggu lalu berkata, saya titip 1 boneka supaya bisa dipakai untuk anak sekolah minggu di sana. Saudara-saudara, Dr. Helen berkata, saya merenungkan, kebetulankah semua itu terjadi? Siapa yang memberikan hati pada guru itu 5 bulan yang lalu? Sebelum anak itu lahir untuk mengirim botol itu? Siapa yang membuat Ruth itu berdoa bagi botol itu? Siapa yang membuat saya bersyukur hari ini? Tuhan yang kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan yang setia pada kita, bukan karena kita minta, bukan karena kita setia, tetapi karena kesetiaannya itu adalah gunung batu yang tidak berubah. Kiranya kesetiaan Tuhan itu yang menjaga kita sepanjang tahun ini, saudara-saudara. Kiranya kesetiaan Tuhan itu yang menjaga hati kita, supaya kita tetap percaya kepadanya apapun keadaan yang terjadi. Kiranya kesetiaan Tuhan itu yang membuat kita bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan karyanya, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan pada Engkau yang setia. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang memberikan rahmat-Mu dengan tidak pernah gagal. Dan kesetiaan-Mu yang kami punya di dalam Kristus Yesus itu yang pasti dan kekal adanya. Tuhan, buatlah kami menyadari betapa kami membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau, sesungguhnya kami tidak mempunyai pengharapan di hari-hari yang kami lalui. Tetapi bersama-Mu ya Tuhan, sesungguhnya kami mempunyai pengharapan yang kekal. Jikalau ada hari ini saudara-saudara yang berdoa kepadamu,
menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, masuklah dalam hatinya dan biarlah Engkau yang akan menyelamatkan. Jikalau ada saudara hari ini yang berdoa kepadamu karena pergumulan-pergumulan, biarlah Tuhan Engkau akan memberkati mereka dengan iman, sehingga mereka boleh berhasil memandang Tuhan dan menemukan pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya. Buatlah hati kami selalu peka, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya dan kami boleh menyaksikannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuntunlah hidup kami di jalan yang benar. Tuntunlah kami sekalian sampai kami pulang ke rumah yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami kepadamu. Kami menyerahkan pekerjaan kami kepadamu. Kami menyerahkan gereja kami kepadamu. Kami menyerahkan semua ini di dalam kasih setiamu yang abadi itu. Tuhan, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Rahmat Tuhan selalu baru. Rahmat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan rahmat-Nya dan berkat-berkat dan kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Dengan memberikan persembahan, bagi Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan persembahan melalui rekening gereja atau dikumpulkan di awal bulan dapat diserahkan kepada majelis gereja. Mari kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku, mengingatkan di tahun 2021, di tahun yang baru, setiap langkah kita selalu diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai Tuhan menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saya mengajak untuk kita berdiri. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membawa persembahan kami kepada Engkau. Engkau yang sudah melimpahkan kebaikan-kebaikan-Mu.
terimalah persembahan kami. Dan biarlah di tahun yang baru, di tahun 2021, Tuhan terus memampukan kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk doa syafaat kami kepada Engkau buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong biarlah dapat diselesaikan, teratasi COVID-19 ini, dan vaksin yang akan dibagikan kepada masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan masyarakat mengalami imun yang kuat, vaksinasi yang baik untuk tubuhnya untuk melawan COVID-19. Kami juga berdoa untuk keamanan di masa liburan tahun baru dan Natal ini. Tuhan juga tolong berikan keamanan baik untuk gereja yang mengadakan ibadah ataupun juga di dalam keadaan Indonesia di daerah-daerah, di kota-kota supaya tetap aman. Kami menyerahkan untuk jemaat GKA Immanuel di dalam memasuki dan menjalani tahun yang baru 2021. Tuhan terus menuntun, memimpin dan melimpahkan rahmat-Mu, kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarganya. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Demikian juga bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, ataupun di dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan mengasihi, dan Tuhan tetap menolong dan menyertai hidup anak-anak-Mu ini. Dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mengakhiri ibadah tahun baru dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, tuntunan dan penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara melewati tahun 2021 ini di dalam damai sejahtera dan kasih setianya, sehingga hidupmu boleh menjadi berkat bagi sesamamu, hidupmu boleh memuliakan nama Tuhan, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam Dia, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.
Saudara, ada beberapa warta yang akan kita perhatikan bersama. Yang pertama, terima kasih kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama beribadah di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah bersama-sama melayani. Saudara, pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 kita akan mengadakan ibadah Minggu yang pertama tahun 2021. Ibadah kita tetap online melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Dalam ibadah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikutinya. Berhubung Lauselicu sedang cuti, maka pengambilan roti dan anggur dapat menghubungi Semulia dengan nomor gereja atau WA yang tertera di layar. Demikian warta kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat tahun baru. Selamat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.